Waktu saya kecil saya pernah sempat ngikutin serial drama Cina yang diputar di RCTI kalau nggak salah, yang menceritakan soal hakim agung dan adil bernama Bao Zeng atau yang biasa disebut dengan Hakim Bao atau Judge Bao di dunia literasi barat. Saya beranggapan jika Hakim Bao ini juga mitos aja, bukan sosok yang nyata, sampai pas sekitar SMA entah kelas berapa saya ketemu dengan seorang pengusaha beretnis Tionghoa atau Cina di satu halte bus dekat sekolah saya, yang tiba-tiba aja tanpa diajak ngobrol, beliau ini langsung bilang, kenapa hakim-hakim Indonesia ini nggak niru Hakim Bao aja. Nah rupanya Pak, beliau ini menurut beliau sendiri baru aja dikerjai sama hakim di pengadilan, yang nggak perlu saya ceritakan kasusnya di sini. Saya berusaha merespon dan menjawab jika Hakim Bao kan cuma cerita, tapi lantas beliau ini menerangkan jika Hakim Bao ialah hakim kuno di Cina yang memang benar-benar sosok yang nyata. Nah barulah saya tahu jika Bao Zeng ini ialah sosok yang benar-benar pernah hidup di masa kuno di Cina. Tapi baru seminggu yang lalu saya kepikiran untuk buat konten soal Hakim Bao setelah melihat di media massa dan sosmed akhir-akhir ini seringnya disorot ulah-ulah pengadil yang seakan-akan kurang atau sekilas nggak adil gitu loh bagi kita. Ya memang mungkin nggak semua hakim ini berulah, cuman kan tahu sendiri gimana mulut netizen. Dan nggak hanya hakim, jaksa pun juga mendapat stigma yang sama negatifnya Pak. Meski sekali lagi saya terangkan kalau nggak semuanya dan mungkin hanya segelintir oknum. Tapi segelintir ini kan tetap punya pengaruh sebagai cerminan keadilan di negeri ini kan, karena dia yang masuk berita gitu loh. Dan ini bikin saya ingat lagi soal Hakim Bao yang legendaris ini yang seakan-akan sudah mitikal ini Pak. Dan kalau kita menengok perangkat pengadil kita lalu membandingkan dengan Hakim Bao, maka akan muncul pertanyaan, kenapa para hakim dan jaksa di Indonesia nggak niru Hakim Bao aja Pak? Pertanyaan ini membuat saya akhirnya cenderung setuju setelah sekali lagi mempelajari soal Hakim Bao ini. Betapa Hakim Bao digambarkan sebagai sosok yang super adil dan nggak pandang bulu dan selalu memberikan putusan yang ampuh bagi kedua belah pihak, baik si pelaku ataupun si korban. Hakim Bao sendiri lahir di Tiongkok pada tahun 999 di Dingyuan, Provinsi Hebei. Nah bukan mengherankan pula Bao Zeng memang seakan sudah diramalkan akan menjadi hakim, karena memang ayah Bao sendiri ialah seorang hakim yang terkenal di masa itu. Dari ayahnya ini Bao banyak belajar soal hukum etika dan yang paling penting ialah keadilan. Tumbuh berkembang dengan lingkungan yang seperti inilah Bao Zeng mampu melanjutkan pendidikannya di jalur hukum dan filsafat, yang lantas mengantarkannya pada posisi kerja sebagai pejabat pemerintah dinasti Song di Cina. Nah sebelum lebih jauh kita membahas soal Hakim Bao ini, ada baiknya kita melihat dinasti Song sendiri yang menguasai Cina di tahun 960 sampai 1279. Menurut catatan sejarahnya, tepatnya pada buku Law, State and Society in Early Imperial China karya Anthony Barbieri, memang disebutkan jika dinasti Song ialah salah satu dinasti dengan hukum yang sudah maju. Sistem hukum yang sudah ada terorganisir dengan baik dan ini didasari dengan paham Konfusianisme. Pengadilan di masa dinasti Song juga memiliki struktur yang sudah rapi. Hakim dipilih berdasarkan keahlian dan kecerdasan mereka dengan tujuan untuk menjamin keadilan dalam putusan hukumnya. Jadi sudah ada meritokrasi di sini, bukan melulu anak keluarga pejabat yang bisa jadi pejabat Pak. Dan di dinasti ini pula sistem banding dalam hukum juga diterapkan, di mana terdapat tingkat banding untuk mengatasi ketidakadilan atau kesalahan dalam putusan tingkat pertama. Nah dengan latar belakang dunia seperti inilah Hakim Bao beredar menjadi salah satu hakim yang fenomenal yang bahkan dihadiahi gelar tersendiri oleh Kaisar Renzong. Ia disebut dengan Bao Qingtian atau Bao Gong atau Justice Bao. Keadilan yang dianut oleh Hakim Bao ini sebenarnya bukan semata-mata peninggalan ilmu atau yang ditanamkan oleh sang ayah ya, melainkan melalui perjalanan hidup Bao sendiri yang penuh pula dengan perjuangan gitu loh. Sejarawan mencatat jika Hakim Bao lebih senang bergaul dengan rakyat kecil dan kaum pekerja. Ini yang membuatnya bisa merasakan sendiri betapa beratnya hidup menjadi orang-orang yang tak terpandang, dan betapa susahnya bagi mereka yang gak punya kekayaan berlebih. Ini semua kelak akan menjadi salah satu faktor utama bagaimana Hakim Bao akan selalu memberikan keadilan pada rakyat kecil dan orang-orang miskin. Meski Bao sendiri juga sebenarnya tercatat sebagai pribadi yang berkecukupan dan terpandang. Selain itu, ia juga memiliki karir yang berprestasi. Tercatat pada buku Annals of Bao Zeng pada umur 29, Bao sudah berhasil menjadi Jinsi atau akademisi yang memperoleh nilai tertinggi pada ujian kekaisaran. Untuk selanjutnya, Jinsi ini menjabat di satu daerah sesuai penunjukannya. Mungkin saya bisa salah dalam mengartikan Jinsi ini ya. Kalau kalian ada yang lebih mengerti silahkan tulis di kolom komentar. Nah Pak, dikisahkan dengan tegas Bao pun malah membelot dari tugas ini hanya beralasan demi merawat kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Ini alasan yang cukup unik kalau diterapkan di zaman modern sekarang, tapi memang sudah merupakan adat ketimuran kan.
Dan kita harus garis bawahi juga, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Satu hal yang sudah sering kita lupakan demi mengejar impian kita sendiri biasanya. Dan barulah setelah orang tuanya mati ini, Bao Zeng dikirim ke Tianchang, di mana menurut legenda ia berhadapan dengan kasus pertamanya ketika seorang petani melaporkan jika lidah kerbaunya sudah dipotong oleh orang tak dikenal. Bao pun dengan tegas memerintahkannya untuk segera menyembelih kerbau itu dan menjual dagingnya ke pasar. Namun keesokan harinya seseorang muncul melaporkan jika tetangganya sudah diam-diam membunuh kerbaunya sendiri, yang memang termasuk kejahatan di era dinasti Song untuk membunuh hewan ternaknya sendiri. Tapi di luar ekspektasi, Bao pun tahu jika orang kedua inilah yang memotong lidah sapi orang kemarin dengan maksud membuat kerbau itu mati perlahan dan membiarkan orang kemarin hidup dalam kesusahan. Maka Hakim Bao pun lantas menawan orang ini dan menanyakan, "Kenapa kau potong lidah kerbau milik tetanggamu?" Mendengar tuduhan dari Hakim Bao ini, mau tak mau orang ini pun mengakui perbuatannya. Nah, pada kasus yang cukup unik ini, Bao dengan cerdas menyadari bahwa tuduhan tersebut hanya mungkin terjadi jika orang ini mengetahui bahwa kerbau tetangganya sudah nggak bisa digunakan sebagai binatang kerja. Kisah ini kan menunjukkan kecerdikan Hakim Bao dalam menggunakan pemikiran logis dan memperhatikan detail kecil untuk mengungkap kebenaran, Pak. Dia nggak hanya memecahkan kasus tapi juga mengungkap kejahatan yang tersembunyi. Dan dari sinilah keadilan dan kebesaran Hakim Bao ini mulai dikenal di penjuru Cina. Banyak sekali kasus-kasusnya yang mencerminkan penegakan keadilan yang seadil-adilnya, yang pada era kemudian diangkat menjadi opera atau drama atau bahkan film televisi. Tapi malah dengan seringnya cerita-cerita Hakim Bao ini diangkat di media dan difilmkan gitu ya, ini malah dianggap sebagai mitos dan legenda, bukan sejarah, Pak. Tapi tetap nggak bisa dipungkiri juga, bahkan setelah dibumbui oleh banyak elemen-elemen mitologi dan supranatural, kasus-kasus Hakim Bao ini tetap bisa dijadikan contoh sebuah entitas atau institusi yang benar-benar nggak tersentuh oleh pengaruh apapun selain tujuan mereka, yakni mengangkat tema keadilan setinggi-tingginya. Nah, kita bisa menyimak sekali lagi misalnya dalam kasus uang koin dan menginterogasi Batu. Dalam kasus ini Alkisah, seorang bocah kecil terpaksa berjualan kue berkeliling demi pengobatan ibunya yang sedang sakit keras. Pagi hingga siang ia berjualan, tak mempedulikan terik matahari dan tangannya yang sudah penuh dengan minyak akibat terus-terusan berurusan dengan kue jualannya. Tapi sore ini keberuntungan sedang ada di dirinya. Seluruh kuenya habis terjual. Ia menghitung uangnya dengan bersandar pada sebuah batu besar di ujung pasar, dan tanpa terasa lelah menghampirinya, ia pun jatuh tertidur. Namun belum lama ia pun terbangun. Ia tersentak ingat jika ia harus membelikan ibunya obat dengan koin perunggu hasil jualan ini. Tapi naas tak bisa ditampik. Seluruh uang di keranjangnya kini sudah raib, entah kemana, entah dicuri siapa. Bocah cilik ini pun menangis sejadi-jadinya, tak tahu harus mengadu pada siapa lagi. Ia membenamkan wajahnya ke dalam tangannya, tak mempedulikan jika tangannya sudah penuh dengan minyak. Dan pada saat ini lewatlah Hakim Bao yang menyapanya dengan ramah dan menanyainya. Bocah ini pun mengatakan jika ia telah kehilangan seluruh koin perunggunya saat ia sedang tertidur. Padahal uang ini akan dipakai untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Bao pun langsung menunjuk batu besar di belakang bocah ini sebagai pencurinya. "Minggir dulu kau nak, aku ingin menanyai batu hitam ini. Aku yakin ialah yang mencuri uang koinmu." Meski bocah juga mengerti jika batu tak akan bisa menjawab jika ditanya, ia pun diam saja, memahami jika sosok di hadapannya ini ialah seorang pejabat besar, seorang hakim yang agung. Namun setelah sekian lama Bao menginterogasi batu besar ini, satu demi satu penduduk sekitar pun berkumpul, hingga ramailah orang-orang mengitari TKP investigasi ini. Hakim Bao pun melirik ke belakang, tapi ia tetap tak peduli. Ia terus mendedas bertanya dengan sebuah bongkah batu ini. Para pengawal Hakim Bao pun mulai kebingungan mengatur para penonton yang mau melihat. Bao pun kini tak kalah akal. Ia menyuruh pengawalnya untuk meminta satu koin perunggu dari para penonton semua jika mereka memang ingin melihat acara interogasi batu ini. Syaratnya di sini hanyalah para penonton harus melemparkan koin mereka ke sebuah bejana besar berisi air. Satu persatu, muda tua, laki perempuan, tiap penonton pun menceburkan koin perunggunya ke bejana ini. Sedangkan Bao terus berdiri di belakang pengawalnya, mengamati setiap koin yang masuk dengan teliti. Koin-koin pun tak lama mulai terkumpul, hingga akhirnya Bao berteriak lantang, "Tangkap dia!" Para pengawal sang hakim pun tanpa bertanya segera mengamankan seorang pria yang didakwa oleh Bao telah mencuri 100 koin perunggu milik si bocah. Dan Hakim Bao pun lantas menjelaskan, "Wahai semuanya, lihatlah ini. Hanya ketika pria ini melemparkan koinnya ke dalam bejana,
Lapisan minyak muncul di permukaan. Koin ini pasti salah satu yang dia curi dari bocah penjual kue. Nah, lalu ada pula kasus terkenal mengenai eksekusi Chen Shimei yang mungkin sudah ratusan kali dijadikan lakon opera tradisional di Cina atau diserialkan di televisi. Sebuah kisah yang menggambarkan ketegasan luar biasa Hakim Bao saat seorang pemuda bernama Chen Shimei yang ingin menjadi pejabat di ibu kota. Demi mengejar mimpi ini, Chen Shimei meninggalkan istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Singkat cerita, Chen Shimei berbekal kepintaran dan kecakapannya lulus dalam ujian akademik kekaisaran. Ia keluar sebagai peringkat pertama dan menuai decak kagum kolega dan seniornya, termasuk memperoleh kesempatan berkenalan dengan putri kandung Kaisar Renzong. Tapi pada putri kaisar ini, Chen Shimei malah mengaku masih bujang tak punya istri. Waktu demi waktu berlalu, Chen Shimei pun diangkat menantu oleh Kaisar Renzong. Ia menduduki posisi penting dalam pemerintahan kekaisaran dan sudah lupa akan anak istrinya di desa. Tak mengetahui dan tak peduli jika istri pertamanya, Qin Xianlang, sedang menderita dalam kemiskinan sembari terus berjuang membesarkan anak-anak Chen Shimei. Sementara di ibu kota, Chen Shimei menikmati hidupnya laksana pangeran. Beberapa tahun kemudian kelaparan melanda seluruh Cina, termasuk di desa yang ditinggali oleh Qin Xianglan. Derita ini membuat Qin dan anak-anaknya pergi ke kota untuk mencari kabar tentang Chen Shimei. Namun naas ketika Qin sudah berhasil bertemu dengan suaminya, ia malah tak diakui sebagai istri karena khawatir akan dicopot dari jabatan dan kekuasaannya selama ini. Bahkan ketika Qin memohon agar setidaknya Chen Shimei mau membantu memberi makan anak-anak kandungnya sendiri, Chen pun keras menolak dan langsung mengusir Qin untuk pergi dari rumahnya. Chen pun bahkan memerintahkan bawahannya yang bernama Han untuk membuntuti Qin dan membunuhnya, menghabisi mereka semua termasuk anak-anaknya sendiri. Tapi ketika Han bertemu dengan anak-anak Chen Shimei, ia pun tak sampai hati melaksanakan perintah tuannya dan malah membantu mereka semua untuk melarikan diri menghilang dari ibu kota. Selanjutnya, karena merasa tak ada harapan lagi, Qin pun mengadu pada Hakim Bao segala masalah yang dideritanya. Dan demi mendengar ini, Bao langsung melakukan investigasi pada Chen Shimei. Meski pihak kekaisaran dan keluarga kerajaan terus-menerus memprotes karena memang Chen Shimei kini berstatus sebagai menantu kaisar. Tapi bahkan Kaisar Renzong pun sadar jika dirinya bukan siapa-siapa di mata hukum dan keadilan. Ia pun menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke tangan Hakim Bao yang lantas setelah mengumpulkan bukti-bukti kuat, ia menjatuhi Chen Shimei hukuman mati karena telah melakukan kebohongan. Kebohongan tak hanya pada kaisar dan putrinya, melainkan pada institusi pemerintahan ini sendiri, serta menelantarkan anak istrinya. Nampak nyata atau hanya fiksi yang laris sebagai lakon serial TV atau opera bukanlah hal yang akan kita bahas kali ini. Tapi dari ketiga cerita yang sudah saya bagikan ini, dan kebanyakan cerita kasus-kasus Hakim Bao yang lain, selalu ada nilai moral yang melulu bicara soal keadilan dan empati. Memang sebagian besar kasus ini semacam David melawan Goliath ya, rakyat kecil melawan kalangan bangsawan, atau jelata melawan ketidakadilan otoritas tinggi. Namun tetap yang jadi acuan di sini ialah bagaimana Hakim Bao memperlakukan semuanya tetap rata dan sama di mata hukum serta keadilan. Siapapun yang bersalah akan mendapat hukuman, baik itu orang miskin atau bahkan Kaisar Renzong sendiri yang diagung-agungkan seluruh Cina sekalipun. Dan memang inilah peran Hakim Bao, Pak. Kaisar sendiri memposisikan Bao sebagai tidak hanya penasehatnya, melainkan tukang kritik baginya, tukang menunjukkan kesalahan yang ia buat, dan ini dijalankan sebenar-benarnya oleh Hakim Bao. Lalu apakah pemimpin kita punya penasihat khusus? Iya, pasti. Tapi apakah pemimpin kita punya tukang kritik atau sebuah institusi atau sebuah departemen yang ditugaskan untuk mencari kesalahan pemimpin tersebut? Ini saya kurang tahu, Pak. Kalaupun ada, saya akan mempertanyakan apakah tukang kritik dengan jabatan khusus ini memiliki kualitas seperti Hakim Bao. Hakim Bao ini kan hidup di era yang menjunjung tinggi hukum, yang bahkan kaisarnya sendiri ialah sosok yang sadar dan takut akan hukum. Sedangkan sosok Hakim Bao sendiri sudah melegenda dan dianggap sebagai personifikasi keadilan. Putusan Hakim Bao ini kan digambarkan selalu adil, investigasinya sangat detail dan jelas. Perannya akan seakan komplit mulai dari penerima laporan, menjadi penyidik, dan menjadi juru adil di babak akhir kasusnya. Nah, kalau kita bongkar kepribadian Hakim Bao, maka kita akan menemukan pertama ialah ketidakberpihakan dan integritas dalam sosok Hakim Bao. Bao ini kan memperlakukan semua individu dengan sama tanpa memandang status sosial atau koneksi mereka. Ia memastikan bahwa hukum berlaku untuk semuanya tanpa bias-bias tertentu. Meski seringnya kasus-kasus Hakim Bao ini diakhiri dengan hukuman penggal kepala bagi para tersangkanya, kita tetap bisa melihat bahwa Bao selalu memulai kasusnya dengan mengedepankan empati dan keadilan. Ia memberi kesempatan pada semua pihak untuk membela dirinya masing-masing. Dan soal integritas,
Bao digambarkan sebagai sosok yang sudah paripurna dengan kebulatan pribadi yang anti suap menyuap bahkan. Banyak sejarawan mencatat bahwa dalam masa kekaisaran manapun, pemerintahan Cina selalu penuh dengan korupsi dan suap menyuap. Sarah Kaifa menyebut jika sosok Hakim Bao ini ialah produk dari pandangan atau ajaran Konfusianisme, bahwa siapapun yang menjunjung tinggi profesinya dan menjalaninya dengan tabah serta tanggung jawab, maka ia akan dihindarkan dari jalan dan upaya setan. Ajaran Konfusius menyebut bahwa penyebab kejahatan dalam satu institusi atau masyarakat yang dalam kasus ini ialah tindakan suap menyuap berakar dari ketidakhadiran kebaikan atau sosok yang baik yang memegang kuasa. Nah, sederhananya gini Pak, kalau pemimpinnya ialah sosok yang baik dan kuat dalam kebaikannya, maka seluruh yang ada di bawah akan menjadi baik juga. Jadi ada mentalitas Konfusianisme ini yang menjadi esensi dalam pribadi Hakim Bao, yang berangkat dari niatan baik dengan ketegasan yang luar biasa, yang ini nantinya mempengaruhi semua bawahan Hakim Bao sendiri. Bao bahkan disebut nggak hanya sosok yang berhasil menyembuhkan penyakit dalam penegakan keadilan, tapi merupakan obat dari seluruh penyakit-penyakit ini Pak. Berikutnya, melindungi yang lemah dan menghukum penguasa. Sutradara-sutradara opera di Cina seringkali memunculkan sosok Hakim Bao bahkan di era yang bukan era hidupnya Hakim Bao. Sosok Bao ini sudah seperti deus ex machina dalam dunia kesusastraan dan kebudayaan di Cina. Ini karena karakteristik Bao sendiri sudah sedemikian melekat pada pribadi rakyat Cina sebagai hakim yang bahkan sah-sah saja untuk memenggal kepala kaisar siapapun tanpa menuai protes atau merusak jalan cerita. Menurut saya Bao ini dianggap seakan-akan force majeure yang dimaklumi semua orang. Jadi kalau ada cerita dan butuh gimana cara mematikan pejabat-pejabat yang korup, panggil Hakim Bao. Gimana cara menghukum orang paling berwenang sekalipun, panggil Hakim Bao. Karena memang Hakim Bao dideskripsikan sebagai penuh empati pada yang lemah dan tegas terhadap mereka yang punya kewenangan atau kuasa. Ya, meski semuanya ini tetap dinaungi dalam payung konteks keadilan yang absolut. Ketiga, ada transparansi dan hukuman yang adil. Nah, hampir di setiap kasus dalam kisah-kisah Hakim Bao seringnya melibatkan banyak orang atau banyak penonton. Bao ini kan nggak takut dicap sebagai orang gila seperti dalam kisah penjual kue di awal video. Ia cuma ingin mencontohkan bahwa keadilan ialah milik semua orang dan setiap orang berhak mengetahui bagaimana prosesi penegakan hukum ini terjadi Pak. Ia bahkan menghapuskan birokrasi yang ruwet agar rakyatnya bisa dengan mudah melaporkan jika terjadi pelanggaran hukum. Buffer-buffer atau layar-layar ini dihapuskan sebagai penjamin kelancaran sirkulasi penegakan hukum di Cina waktu itu. Jadi bahkan pengemis yang nggak punya apa-apa pun bisa setiap saat menemui Hakim Bao untuk melaporkan ketidakadilan yang diterimanya. Sekali lagi, apa ada sosok yang keterlaluan adilnya seperti ini? Gini Pak, menurut saya di Cina yang sudah memiliki budaya kesusastraan yang tinggi, tidak akan mendewakan sosok yang lebih banyak cacatnya daripada positifnya. Orang-orang hebat zaman dulu lebih seringnya malah berakhir didewa-dewakan dan kadang disembah sebagai bentuk penghormatan yang gak lekang dari generasi ke generasi. Sebut saja Confucius, Lao Tse, Quan Im atau bahkan Guan Yu yang merupakan panglima perang dinasti Han sudah gampang kita temukan di kelenteng-kelenteng Tionghoa. Nah, demikian pula dengan sosok Bao Zeng ini, ia juga sosok yang hebat yang lantas didewakan. Jangan lupa pula, Hakim Bao ini kan memiliki gelar Bao Gong, di mana kata Gong ini berarti tuan besar, namun diperuntukkan untuk deity atau kelasnya dewa Pak. Dan jika Bao Zeng bukanlah sosok yang luar biasa seperti kisah-kisahnya, sosok yang disebut sebagai personifikasi keadilan atau keadilan yang seakan-akan mewujud sebagai manusia, saya rasa berat bagi kebudayaan Cina untuk mendewa-dewakan Hakim Bao. Dan alangkah baiknya kalau penegak keadilan di negeri kita ini sedikit menengok pada apa yang sudah diwariskan oleh Hakim Bao Pak. Apa karena kisah-kisah Hakim Bao ini dianggap nggak memiliki validasi sejarah yang jelas? Ya, saya mengerti jika zamannya sudah berbeda. Hukum-hukum modern sudah bertransformasi pula sesuai relevansi zaman. Misalnya kan hukum sekarang sudah mencapai apa yang namanya evolusi sistem hukum dan sistem adversarial, yang mana tiap kasus selalu melibatkan jaksa dan pengacara yang otomatis malah bertambah birokrasinya. Lalu ada keragaman dan globalisasi, yang artinya hukum dan hakim juga turut mempertimbangkan sensitivitas budaya dan menyeimbangkan kultur lokal dalam tiap putusannya, tapi juga menengok kaidah hukum secara internasional. Lalu ada kompleksitas kasus yang berbeda. Lalu ada preseden hukum, yang mana hukum di negeri kita ditetapkan oleh pengadilan tertinggi bahkan jika hakim-hakim lokal secara subjektif berbeda pandangan. Dan masih banyak lagi yang intinya cukup susah untuk meniru dan menerapkan cara Hakim Bao di era modern ini Pak. Nah, Bao Zeng sendiri ada kemungkinan kalau dihidupkan di zaman ini pasti juga akan puyeng Pak melihat banyaknya intrik, ancaman, drama, tekanan atau bahkan konspirasi yang sistemik dalam proses keadilan kita. Tapi tahu sekali lagi ini bukan soal sistem tapi soal kepribadian, soal watak atau soal mental.
Hakim Bao ini kan bukan soal sistem atau birokrasi, tapi soal dirinya Pak, soal sosoknya yang memegang teguh ajaran Konfusius namun diterapkan secara relevan sesuai zamannya. Karena Konfusianisme menganggap orang yang manusiawi dan berbudi luhur akan mendapatkan dukungan atau pertolongan dari langit, sehingga langit nggak akan meninggalkannya tanpa bantuan. Seperti air yang selalu mengalir ke bawah, ini adalah sifat alaminya. Begitu pula manusia selalu taat kepada penguasa yang manusiawi. Ini adalah sifat alaminya. Jadi kalau penegak hukum kita, akhlak moral dan integritas mereka ini semua baik dan adil, maka manusia yang lain yang diwajibkan mengikuti peraturannya juga pasti akan menjadi baik Pak. Paling nggak singkatnya kan seperti ini pandangan Konfusianisme. Nah lalu apa para penegak hukum kita nggak punya ajaran dan keyakinan yang dianut? Oh ada Pak, di KTP mereka pasti tercantum agama masing-masing. Tapi kenapa yang muncul selalu kasus penegak keadilan yang terbukti melakukan pelanggaran? Lalu kenapa dalam sedekade ini kita selalu diliputi kecurigaan atas kinerja penegak hukum? Ini bahkan menjadi tontonan tersendiri ketika pada tahun 2013 kemarin, seorang bernama Anton mendatangi pengadilan tindakan pidana korupsi dengan berpakaian ala Hakim Bao. Ia mengatakan akan mengamati jalannya persidangan kasus korupsi kala itu. Nah ini kan sebuah satir Pak, sebuah sindiran yang sayangnya hingga hari ini yang kita temukan di media hanyalah kasus penegakan hukum yang bermasalah, bukan yang berprestasi. Ya saya paham masih ada hakim, jaksa atau penegak keadilan lainnya yang dikatakan masih bermoral dan anti suap atau anti korup ya. Tapi ya semoga ini jumlahnya lebih banyak daripada yang terjerat kasus-kasus negatif. Dan saya bilang sekali-sekali lah baca soal Hakim Bao dan memahami kisahnya kalau lagi-lagi nganggur gitu ya. Mempelajari kenapa nama Bao Zeng hingga hari ini masih dianggap sebagai moral authority. Kenapa namanya masih sangat dipuja oleh rakyat Cina. Kenapa sosoknya masih dijadikan tolok ukur keadilan. Nah saya rasa cukup sekian konten dan opini saya pribadi saat ini. Kita jumpa di lain kali. Stand by terus di Poppy Robin dan kalau berkenan silakan like and subscribe. Wassalamualaikum.